Kenapa doanya Dr. Yahya Waloni, ya Allah, kapan kau ambil nyawaku? Kapan aku mati? Bapak Ibu tahu alasannya? Kan disampaikan beliau dalam ceramah itu. Alasannya adalah tak sanggup lagi melihat kekacauan di muka bumi ini. Dari A sampai Z semuanya pendusta, penipu, munafik, kata dia. Pengkhianat. Dalam bab khusus namanya fitnah akhir zaman. Disampaikan semua. Apa yang dikatakan oleh Dr. Yahya Waloni itu menukil daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz Rahmat Baikuni, dan beberapa asatid yang hari-hari ini mulai berbicara tentang fitnah akhir zaman. Itu semuanya terjadi. Tak ada satupun yang tak terjadi. Zina, manusia, suami yang durhaka, istri yang durhaka, anak yang durhaka, semua disampaikan. Kelak di akhirat sudah menunggu azab yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dan husnul khatimah. Allah selalu memberikan tempat terbaik bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, insyaAllah. Dan Allah juga mengistiqamahkan dan husnul khatimah hendaknya bagi orang tua kita yang masih hidup. Dan kita semua termasuk anak-anak yang berbakti kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Bagaimana Idul Adhanya? Sehat? Idul Adhanya enggak sehat. Orangnya setelah makan kambing dan sapi itu gimana? Makin sehat atau makin gemuk? Atau dagingnya kurang? Kalau kurang, beli lagi. Baik. Ibu-ibu, kalau saya tanya bapak-bapak mungkin agak susah jawabnya. Tanya ibu-ibu, sampai di mana kajian kita, Bu? Masa setiap pertemuan nanya terus ke ibunya? Ada yang tahu ibu-ibu sampai mana? Penyebab anak nakal. Alamak, Masya Allah. Berarti masuk kepada uququl walidain. Kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Berarti dah selesai itu ya. Baik. Kita singgung sedikit penyebab anak-anak nakal. Jadi sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, lingkungan itu sangat-sangat mampu membentuk karakter seorang anak. Maka ada yang dibilang begini, kalau bapak dia muslim, bisa jadi anak dia muslim, bisa jadi tidak. Tapi kalau merujuk kepada hadis Nabi, fa'abawaihi yuhawidani am yumajjisan am yunassiran, tergantung pada orang tuanya. Apakah orang tuanya mau menasranikan dia, memajusikan dia, atau menyahudikan dia. Dalam hadis ini, itu isyarat kepada kita bahwa agama tiga ini adalah agama. Memajusikankah, menasranikankah, atau meyahudikankah? Yang ketiga-tiga ini dulunya adalah agama-agama yang terlarang. Yahudi berubah menjadi agama bukan pada masa Nabi Adam. Dan Yahudi
itu berubah menjadi agama baru. Baru pada abad kalau saya tak silap Yahudi itu berubah menjadi agama pada masa cicit daripada Yahuda. Jadi bukan cucu tapi cicit. Berarti 4 generasi, bahkan dikatakan dalam sejarah itu 5 generasi daripada Yahuda. Yahuda itu anak daripada Nabi Ya'qub alaihissalam yang punya gelar namanya Israel. Jadi Israel itu gelar daripada Nabi Ya'qub. Jadi pengikut Nabi Ya'qub namanya Bani Israel. Yang selalu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kalian Bani Israel, kalau beriman kepada Allah, kami lebihkan kalian atas yang lain. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu semua, orang Arab itu bisa lebih mulia jika beriman, tapi bisa lebih munafik dan kafir jika mereka tidak beriman. Ada peribahasa mengatakan begini, Al-Arabu asyaddul kufra wan nifaq. Orang Arab tuh bisa lebih kufur dan nifak, bisa lebih kafir dan munafik. Wa in ma'amana, ketika mereka tidak beriman. Jadi kalau kita nih bukan orang Arab, tapi mungkin garis keturunan kalau tarik ke atas mungkin bisa jadi satu jalur. Jadi posisinya. Salah satu agama yang Allah selalu sebut dalam Al-Quran itu adalah Yahudi. Kemudian Majusi. Kemudian lagi ada namanya Nasrani. Selalu Allah menggandeng 2 kalimat ini antara Nasrani dan Yahudi di dalam Al-Quran itu. Bukan selalu, ada beberapa ayat. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Tidak akan pernah orang-orang kafir itu seperti Yahudi dan Nasrani itu senang kepada kita. Hatta tatabi'a millatahum, sampai kita ikut agama mereka. Sampai kita mengikuti agama mereka. Poin ini dulu, ini poin paling mendasar di dalam persoalan pemikiran dan akidah. Poin yang paling mendasar dalam urusan akidah. Maka poin ini itu menjadi asbab itu. Yang menjadi persoalan di antara para ulama adalah Nasrani ini siapa? Mungkin Bapak Ibu berpikiran bahwa Nasrani ini adalah Kristen. Baik Protestan ataupun Katolik. Tapi oleh pemahaman para ulama-ulama tafsir ternyata tidak begitu. Kenapa Nasrani ini digandeng? Digandengnya dengan siapa? Digandengnya dengan Yahudi. Kita rujuk sekarang. Kitabnya Nasrani ini apa? Injil. Injil diberikan kepada siapa? Siapa nabinya? Isa. Sekarang saya tanya, pengikut Nabi Isa itu Bani siapa? Bani Israel. Dan Bani Israel itu siapa? Kembali lagi ke situ. Jadi akarnya sudah ketahuan. Gitu. Makanya disebutkan itu walan tarda ankal yahud walan nasara. Yang selalu membuat kerusakan itu 2 itu memang. La tufsidunna fil ardi marratain, kata Allah. Mereka akan sungguh selalu melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Yang dimaksud kerusakan itu kerusakan yang sangat besar. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan yang terakhir pada masa sekarang. Kalau pada masa Salahuddin Al-Ayyubi sudah ditaklukkan seorang pemuda yang gagah. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang kita tidak tahu siapa yang diutus oleh Allah yang akan membebaskan Palestina, Gaza, Rafah. Yang 3 tempat ini akan menjadi kunci Yahudi State, negara Yahudi. Kita tidak ke sana, kita kembalikan poinnya. Kata Nabi dalam hadis tadi, fa'abawaihi yuhawidani am yumajjisan am yunassiran. Yang akan merubah seorang anak tadi itu tergantung kepada orang tuanya. Sehingga ada seorang ulama mengatakan abawai di situ, abawai itu tidak hanya diartikan sebagai orang tua, tapi bisa jadi diartikan lingkungan. Karena ada orang tua dia muslim, anak dia tak muslim. Ada anak dia muslim, orang tuanya tidak muslim. Faktor lingkungan. Wa in balagha, ketika mereka sampai pada masa dia mampu berpikir, ada seorang anak kecil, ini cerita nyata. Ada cerita seorang anak kecil, Nasrani, sebutlah dia. Tidak beragama Islam. Tapi karena sering bergaul dengan teman-teman yang muslim, kecil baru kelas 1 SD. Kalau saya tak salah dia masuk Islam beranjak pada umur usia yang pada mau akhir daripada kelas 2 SD.
Karena banyak tuh di dalam kelas itu yang muslim banyak, yang non muslim juga ada, yang kafir juga ada. Cuma dia selalu lewat setiap pulang dari sekolah itu atau pulang bermain itu, dia selalu lewat musola. Dan anak-anak kecil muslim itu selalu mengaji. Dan selalu mendengarkan dia. Kadang dia tak balik ke rumah, dia singgah di musola itu, duduk di luar. Satu ketika kawan dia ajak, ayo masuk ke dalam lah. Duduk di dalam aja, jangan di luar. Dia langsung mendengar. Dan ini cerita ini bukan dibuat-buat. Pernah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal, Abu Sufyan, dan satu lagi sahabatnya Abu Sufyan. Itu sama tuh, kayak gitu karakternya tuh. Malam hari, di sebelah sisi kanan, itu Abu Sufyan dengan kawannya sedang mendengarkan Rasulullah ngaji. Di satu sisi sebelah kiri, itu Abu Jahal sedang dengarkan Nabi ngaji. Ketika selesai, sampai subuh itu, ketemu nih sebelum azan subuh itu, ketemu nih berdua, ketiga orang nih. Kata Abu Jahal, ngapain kalian di sini? Justru aku yang tanya, kata Abu Sufyan, ngapain kau di sini? Gitu nih. Kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, cukup kita yang tahu dan besok tidak ada lagi yang mengulangi. Gitu. Besoknya dibuat lagi sama Abu Jahal diam-diam. Abu Sufyan juga buat diam-diam. Ketemu tuh. Kata Abu Sufyan, ini sudah 2 kali loh. Udah pokoknya terakhir, kata Abu Jahal. Tidak ada lagi. Besoknya ketemu lagi 3 kali. Tapi kemudian ketika Abu Jahal pulang, Abu Sufyan bilang begini sama kawannya. Bagaimana menurut Anda tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad itu? Kata kawannya Abu Sufyan ini, sebenarnya aku ragu. Ragu akan kebenaran agama yang kita anut. Gitu dia. Apa yang dibawa Muhammad ini kayaknya betul. Gitu. Ragu dia, ragu. Abu Sufyan pun mengatakan, saya juga sama prinsipnya. Hampir-hampir mengatakan itu benar. Kata Abu Sufyan, ginilah kata dia. Kita besok datang ke rumah Abu Jahal. Kita tanya sama Abu Jahal, bagaimana pendapat Abu Jahal. Besoknya datang ke rumah Abu Jahal. Secara pribadi mereka berdua datang kemudian bertanya kepada Abu Jahal, bagaimana pandangan Anda tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad tentang Al-Quran? Apa kata Abu Jahal? La wallahi, kata Abu Jahal. Dia bilang wallahi, tapi wallahinya Abu Jahal tidak sama dengan wallahi kita ya. Abu Jahal wallahi itu untuk Tuhan dia. Tapi apa kata Abu Jahal? Wallahi, sungguh apa yang dikatakan oleh Muhammad itu betul. Diam Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan bilang begini, terus ngapain dia ngingkarin? Jawaban Abu Sufyan itu sederhana. Abu Jahal itu sederhana. Dari baninya Muhammad itu ada nabi. Dari bani saya tak ada nabi. Sementara bani kami sama-sama terhormat. Masa dari baninya Muhammad ada nabi, dari baninya saya tak ada nabi gitu deh. Kan gengsi gitu deh. Jadi dia tak mau menutupi. Jadi sebabnya Abu Jahal menutupi kebenaran Muhammad itu adalah kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, gengsi saja. Jadi gengsi. Dan itu ternyata, gengsi itu sekarang terjadi itu. Coba bayangkan, setiap kelompok di antara kita yang selalu menganggap diri paling benar. Mengapa tak mau bergabung? Kenapa nggak mau bersatu? Gengsi. Aku pokoknya organisasi aku paling besar. Pokoknya punya kami paling benar. Jadi gengsi untuk mengakui kebenaran yang lain. Sehingga mohon maaf itu. Yang dulu gengsinya gara-gara akidah. Sekarang gengsinya gara-gara khilafiyah. Coba bayangkan tuh. Nah kembali kepada poin tadi. Anak yang tadi, karena sering mendengarkan Al-Quran tadi, ada daya tarik dalam hati dia. Yang kemudian, anak ini menyampaikan kalau tak salah di awal kelas 3 SD itu, anak ini menyampaikan kepada kedua orang tuanya. Pak, Ibu, saya mau masuk ke dalam Islam. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Ternyata ibunya ini sangat bertoleransi dengan keadaan. Apa kata ibunya? Silahkan. Jika memang itu sudah menjadi pilihan yang baik bagi dirimu, ibu tak maksakan. Cuma kalau bisa fikir-fikir dululah, kata ibu. Ini agama kita kan sudah lama kita anut. Dari dulu. Agama bapak kita, nenek moyang kita dulu. Kata dia. Tapi kata anaknya enggak. Akhirnya masuk Islam, Pak. Faktornya apa? Lingkungan. Seorang pengamat astronomi, Naidul Ghassab, dalam bukunya itu. Masuk Islam gara-gara ayat-ayat astronomi. Padahal dia seorang ateis itu. Ateis. Dia tak yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi satu ketika,
Ketika dia sedang melakukan penelitian tentang astronomi, apa yang dia lakukan? Dia duduk dengan kawan dia, berdiskusi tentang astronomi, kebetulan kawannya muslim. Apa kata kawan dia? Disebutkan tentang ayat Al-Quran yang berbicara tentang langit dan bumi. Kemudian poros. Disampaikan tuh. Apa kata dia? Loh, sudah ada di dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu, kata kawan dia. Kemudian dilakukan penelitian mendalam. Kemudian esok, 1 pekan setelahnya, setelah dia mencari ayat dalam Al-Quran yang ditunjukkan oleh kawan tadi, dia katakan sama kawannya, Bismillah, aku bersyahadat. Gitu. Diajak dituntun sama kawannya bersyahadat. Artinya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kata para ulama, tidak selalu orang tua ini yang mempengaruhi karakter keagamaan seorang anak. Begitu juga karakter akhlak dia. Ada bapak dia memang tak pernah mencarut. Tapi anak dia baru 1 kali bergabung dengan satu kelompok dan mencaut dia, Pak. Ada. Sampai sini paham ya. Makanya nggak nyambung kalau ada anak, ada orang tua pengen anaknya penghafal Quran, tapi dimasukkan sekolah umum. Itu nggak nyambung sama sekali. Kenapa nggak nyambung? Di mana letaknya? Di mana kurikulum Qurannya? Tidak ada. Yang kita khawatirkan, mohon maaf, jangan tersinggung. Yang kita khawatirkan menjadi penghafal Quran tapi tak beradab, tak berilmu Al-Quran. Nah, itu yang ditakutkan di akhir zaman itu. Khawarij itu hafal Quran 30 juz. Syiah banyak yang hafal Quran 30 juz. Pembunuh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam hafal Quran. Meskipun tidak 30 juz, dia hafal sebagian ayat Al-Quran. Abu Lu'lu' itu hafal Al-Quran 30 juz. Pembunuh Utsman bin Affan hafal Quran 30 juz. Pembunuh Al-Hasan hafal Quran. Pembunuh Al-Husain hafal Quran. Pembunuh Umar bin Khattab hafal Quran. Sekarang pertanyaannya, yang membunuh itu rata-rata hafal Quran itu. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Ada alasan? Ada. Karena mereka cuma menghafal Al-Quran dan tak memahami isi Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Sampai yaqra'ul Qur'ana hatta fi unuk. Mereka cuma baca Quran cuma sampai di tenggorokan, kata Nabi. Keluarnya mereka seperti anak panah yang keluar daripada busurnya tanpa arah. Yamrukuna as-sahmi minar ramiyah. Seperti anak panah yang keluar dari tembakan tapi tidak keluar daripada, tidak tepat pada sasaran. Keluar daripada busur, liar dia. Nah, ini kemudian menjadi persoalan bagi kita. Nah, lingkungan. Jadi karakter anak. Makanya mohon maaf sekarang ini kenapa anak begitu sulit untuk kita berikan pendidikan? Ya karena lingkungan. Bapak Ibu pengen anak Bapak Ibu tidak mau main HP. Tapi Bapak Ibu tidak berikan, mohon maaf ya, tidak memberikan aturan untuk bergaul. Dia duduk dengan kawan-kawan, dia main HP semua. Meskipun dia tak main HP, tapi mohon maaf, kira-kira kecipratan nggak tuh? Mesti kecipratan, Pak. Ada seorang dokter baru-baru ini saya baca dalam satu tulisan. Kemudian saya ikuti video beliau tentang seorang anak. Apa kata beliau ketika ada seorang bertanya begini. Ya Syekh, anak saya setiap hari dia mau minta mainan. Minta mainan untuk dibelikan. Apa jawaban Syekh tadi? Belikan dia setiap 2 hari sekali. Tapi kan itu duitnya dari mana Syekh? Kata yang bertanya. Dijawab sama Syekhnya. Jangan yang mahal. Cari yang 2.000 ke bawah atau 4.000 ke bawah. Ada kan mainannya segitu ada. Jawaban ini sebenarnya oleh sebagian orang tua mesti agak ngambang nih. Tapi kemudian ditutup dengan kalimat yang sangat sederhana oleh Syekhnya. Ketimbang anak Anda kenal dengan iPhone, iPad, Samsung, dan lain sebagainya. Ketika anakmu kenal dengan Samsung, iPad, dan lain sebagainya, kata Syekh tadi, maka Anda akan jauh lebih berbahaya dan jauh lebih sulit memberikan pendidikan kepada mereka. Sekarang kita rujuk kepada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kata Nabi umur 7 tahun, muru auladakum bis-salah, disuruh kita sholat. Karena pada umur begitu, daya tangkap anak-anak, daya ingat anak-anak sedang kuat-kuatnya. Kemudian pada umur 10, kalau mereka tidak salat, pukullah. Kenapa harus dipukulkan? Pukul di sini bukan pukulnya pakai bambu sekuat hati ya dengan nafsu, tidak. Kata para ulama begini, memukul untuk memberikan peringatan. Ini cerita nyata. Pernah kita cerita ini dalam hadis Nabi pernah Nabi sampaikan. Seorang sahabat itu menggantung alat pukul di rumah deh. Bukan untuk memukul, tapi untuk memberikan rasa takut kepada anaknya. Kalau seandainya dia tidak mau salat, maka akan dipukul orang tuanya dengan alat tersebut.
Poinnya adalah memukul untuk cinta dengan memukul dengan benci itu berbeda. Ada orang tua yang memukul karena benci, ada sangat. Karena yang sudah dirasuki oleh setan itu. Saking marahnya, tingkat marahnya dah tinggi betul. Itu memukul anaknya mungkin berlebihan betul itu. Tapi ada juga orang tua yang memberikan pukulan kepada anak dalam bentuk teguran dan peringatan agar anaknya takut. Dan itu ternyata dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi tak pernah memukul. Meskipun Nabi tak pernah memukul. Tapi Nabi membenarkan perbuatan para sahabat yang melakukan hal demikian. Kembali kepada poin tadi. Kenapa pada umur 10? Ternyata di atas itu 11, 12, 13, 14 sampai 15 itu masa yang sulit bagi orang tua memberikan pendidikan kepada anak, termasuk pendidikan karakter. Kenapa? Dia sudah punya lingkungan sendiri. Kita ambil contoh SMP. Mereka sudah masuk SMP. Masuk SMP bagaimana? Mereka sudah punya kawan. Kalau orang tua tidak betul-betul kuat memberikan pendidikan kepada dia, keluar malam bebas. Boncengan dengan laki-laki lain bebas. Kita tidak tahu kemana arah pergi dia. Sampai ada anak yang berani mengatakan begini, Pak, Bu, saya sudah besar dan dewasa. Tolong jangan dikongkong. Apa nama itu? Apa? Diatur. Pokoknya bahasanya itu. Jangan saya diikat. Ada anak yang berani begitu? Ada. Tapi ingat, mengapa ada anak berani melawan orang tua? Mengapa ada anak nakal? Jangan seutuhnya salahkan anak. Tengok latar belakang orang tua dia. Bisa jadi orang tua dia punya masa lalu yang lebih. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang tua yang punya masa lalu yang mohon maaf, banyak dosanya, yang kita anggap bejat, bertaubatlah. Meskipun kelak kita akan mendapatkan kesulitan dalam memberikan pendidikan yang baik, bersabarlah. Kata Nabi dalam ada seorang ulama menuliskan buku judulnya Parenting ala baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kalimat yang tegas mereka sampaikan di situ. Isbiru au sabiru, bersabarlah. Sabran jamil, kata dia. Jadi harus kita bersabar dalam memberikan pendidikan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kenapa ini sangat kaitannya erat dengan keadaan kita sekarang? Bapak Ibu boleh cek sekarang. Ada anak yang membunuh orang tua karena tak dibelikan HP. Itu cuma karena tidak dibelikan paket, orang tuanya ditusuk dari belakang. Ini bukan, itu Ustaz itu ngada-ngada. Bukan ngada-ngada, boleh bukalah berita itu. Apa yang dilakukan seorang anak kepada ayahnya ketika ayahnya tak mampu membelikan sesuatu? Kadang bapak dia dipukulnya. Coba lihat video-video yang tersebar itu. Satu di antara dampak yang ada di tangan kita hari ini, gadget, HP segala macam itu Pak. Keluar itu. Mohon maaf ya. Ada seorang anak yang nggak pernah kenal HP. Masih kecil nih Pak. Paling umurnya 4 tahunan. Sekali kenal HP, tak sengaja yang dibukanya itu ada ucapan yang sebutnya babi. Satu hari dipanggilnya, hei bapak kayak babi gitu dia. Coba bayangkan. Dia cuma satu kali loh lihat HP itu. Cuma satu kali dia lihat HP, tak sengaja yang dilihat itu ucapan masalah babi. Dipanggilnya bapaknya, hei bapak kayak babi ya, kata dia. Astagfirullahaladzim. Dampak, pengaruh. Coba sekarang kita lihat. Sekarang kita ajak Bapak Ibu berpikir, betul-betul berpikir. Coba lihat lingkungan yang sekarang ini. Orang tua kalau sudah sampai rumah berhentilah main HP. Kalau tidak, kalau tak mau, kalau sulit rasanya betul melepaskan HP itu, luangkan waktu yang cukup untuk anak. Jangan bapak ibu main HP, anak juga main HP. Tidak ada komunikasi, rumah tangga rusak. Anak rusak, rumah tangga rusak. Apa kata Ustaz Budi Asari? Kalau orang tua sudah sampai ke rumah, lepaskan HP. Pakai alat sekedarnya saja. Kalau tidak, lepaskan sama sekali. Bermainlah dengan mereka. Terkhusus bagi orang tua yang masih punya anak kecil. Itu masa kita bermain. Tidak ada waktu lagi Pak. Setelah dia naik 10 tahun ke atas, tidak ada lagi masa kita bermain dengan mereka itu. Itu kalau dia masih bersama kita. Kalau dia sekolah-sekolah pondok. SMP masuk pondok, SMA masuk pondok, kuliah dia di luar. Kapan dia bersama dengan kita? Tidak ada pulang langsung nikah, kerja, nikah habis. Nah, ini yang kemudian harus kita. Makanya di sini poinnya Pak. Kenapa kata Imam Al-Ghazali,
dasar mendidik anak itu satu, takwa dan iman, kata dia. Kenalkan anak ke tauhid, kenalkan anak ke Allah yang menjadi pondasi utama. Sehingga mohon maaf memang, ya ini PR kita bersama, bukan Bapak Ibu saja, PR kita bersama. Memang berat betul, sangat berat sekali. Kadang orang tua melarang anak main HP. Mohon maaf, atuk dia kadang kakek dan nenek dia yang kasih HP. Betul peribahasa itu betul Pak. Kata orang zaman dulu tuh, sayang anak tapi jauh lebih sayang pada cucu. Saking tak sanggupnya menengok cucu dia dipukul sama bapak dia, itu kadang dia berani, nenek dan kakek itu berani pasang badan. Apa kata neneknya? Kalau kau macam-macam kau pukul cucu aku, kau yang akan kupukul, kata dia. Kan tak mungkin anak ni mukul bapak dia. Nah, ini masalah nih Pak. Tapi coba bayangkan. Ini poin penting membangun komunikasi. Dan yang terakhir kata imam, kata para ulama itu, berkomunikasi dengan anak. Inten kita memberikan, kata Ustaz Budi Ashari juga. Inten kita berkomunikasi dengan anak, dengan komunikasi yang baik. Yang suka membentak anak, kurangi. Yang suka membentak dan memarahi anak, kurangi. Nah, ini poin penting untuk kita. Ia marah pada tempatnya, membentak pada tempatnya. Kenapa demikian? Komunikasi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan karakter anak. Jadi jadilah contoh yang baik. Nabi itu mencontohkan dulu, baru kemudian berkata. Nah hendaknya kata Nabi, kita menjadi orang seperti itu. Kita berbuat dulu, baru kita memerintah. Nak, pergi kau ke masjid. Bapak tak ke masjid, ngapain kami ke masjid? Nak, baca Quran. Bapak aja tak baca Quran, bagaimana kami mau baca Quran? Coba bayangkan. Anak sekarang tak sama dengan anak dulu. Anak yang dulu takut dengan orang tua, tak berani membantah. Anak sekarang jangankan orang tua, semua dibantahnya. Apa yang kita sebut, itu yang kita katakan. Apa itu yang kemudian diulangi sama dia. Nah kembali kepada poin tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Fa'abawaihi yuhawwidanihi am yumajjisanihi am yunassiran, kata para ulama, itu sebenarnya pengaruhnya tidak terlalu besar. Yang paling besar selain daripada orang tua adalah lingkungan. Maka hari ini kita ini kecolongan. Kaum Yahudi itu berhasil seberhasil-hasilnya memberikan lingkungan yang sangat hancur sehancur-hancurnya kepada generasi kita. Mohon maaf karena itu memang tujuan. Memang itu tujuannya. Bagaimana caranya menjauhkan anak-anak ini daripada nilai-nilai agama. Sehingga mohon maaf sekarang kita bisa lihat. Dampak HP, dampak pergaulan, dampak permainan, baik itu game online, judi online, hampir sedikit kita temukan anak muda yang ada di masjid. Kecuali ya, di tempat-tempat tertentu. Sekarang kita lihat di sini. Yang sebentar lagi usia senja. Sekali panggil semua mati, semua kosong masjid nih. Ini kalau sempat Allah panggil semuanya, mati semua hilang nih. Tak ada yang mudah-mudah nggak nampak. Kenapa demikian? Ada rasa, kalau saya boleh kata, Bapak Ibu jangan tersinggung. Kadang orang tua takut dengan anak. Orang tua tak berani tegas dan keras dengan anak. Kata anaknya, kalau ibu macam-macam, aku keluar dari rumah. Takut ibunya. Takut ibunya kalau anaknya keluar dari rumah. Iyalah anak seorang ibu, wajar. Tapi dampak daripada ketakutan tadi, anak yang ngatur kita. Akhirnya, ya sudahlah nak, yang penting kau sholat. Ingat kalimat ini, yang sering diucapkan oleh orang tua. Yang penting engkau sholat. Kita tak pernah katakan, yang penting kau sholat di masjid. Jadi mau ente main dimanapun silahkan kata orang tuanya. Yang penting jangan lupa sholat. Jadi anaknya mau sholat di akhir waktu, mau sholatnya bagaimana, itu terserah. Yang penting dia sholat. Kita tak pernah berpikir yang penting dia sholat di masjid, tak pernah kan? Kita cuma katakan yang penting kau sholat. Pertanyaannya adalah, ketika anak ini diajak sholat oleh kawannya, yuk kita ke masjid. Nggak usah, yang penting kan sholat. Betul apa salah? Itulah yang terjadi sekarang. Kita ambil contoh yang paling besar. Yang paling besar sekali. Di kampus-kampus, ini mohon maaf bagi kampus-kampus nih. Coba, mungkin enggak bagi kampus itu memberikan aturan wajib bagi semua mahasiswa muslim sholat di masjid.
ketika mereka di kampus. Andai kata aturan ini dibuat, maka saya yakin banyak masjid-masjid kampus yang penuh. Tapi kan tak ada aturan begitu. Artinya apa? Kita lemah dari segi aturan. Kita lemah dari segi aturan. Termasuklah di rumah kita sendiri. Yang di rumah kita sendiri kita tak pernah katakan wajib kau sholat di masjid nak. Tak pernah. Kalau kau tak sholat ke masjid, jangan kau makan di rumah nih. Kita tak pernah begitu kan? Karena yang kita katakan yang penting engkau tidak meninggalkan sholat. Betul, dia tak tinggalkan sholat, cuma dia tak sholat di masjid. Makanya mohon maaf, masjid kita tidak banyak anak-anaknya. Anak-anaknya sedikit. Karena yang sadar akan sholat berjamaah di masjid itu cuma orang tua. Sampai di sini bisa dipahami. Cara ini gaya bahasa. Liberalisasi dalam budaya dan bahasa. Liberalisme dalam budaya dan bahasa. Kita banyak ditipu oleh mereka dari segi bahasa. Yang penting kau sholat, yang penting kau belajar, yang penting kau cerdas, yang penting ini, yang penting itu. Semua kita digitukan. Tapi tanpa sadar, dalam aturan perkataan itu kita sudah dihilangkan satu hal. Bagaimana posisi Tuhan, posisi Allah dalam segala urusan itu kita tak diajarkan. Makanya kenapa Imam Sayyid Nursi, ada seorang ulama besar Turki, yang meninggal sebelum Turki Utsmani runtuh, 50 tahun sebelum Turki Utsmani runtuh. Apa kata beliau? Dalam kitab Rasailun Nur itu, beliau sampaikan persoalannya itu. Pendidikan tauhid itu, pendidikan pertama yang diberikan kepada anak, usahakan anak itu mengenal Tuhan terlebih dahulu. Karena kalau dia sudah mengenal Allah, dia tahu pendidikan itu yang diberikan, maka bisa dia menjaga diri dia. Kita tidak perlu khawatir. Makanya ada bahasa begini. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada bahasa begini. Anak yang sekolah di pondok, di pesantren, kata dia. Sekalipun brutal, nanti ada masa dia insaf, kata dia. Ingat Bapak Ibu, ingat kalimat ini saya sampaikan. Tidak seutuhnya kalimat itu betul. Kenapa saya katakan tidak seutuh? Banyak juga yang tak balik-balik. Banyak juga yang tak balik-balik. Dan bahkan sebaliknya, ada yang tak mengerti agama justru lebih lurus daripada yang mengerti agama. Sampai di sini paham. Berarti apa itu? Bagaimana muhafazatul walid kepada aulad. Bagaimana cara orang tua menjaga anak. Maka apalagi sekarang kita ini di akhir zaman Bapak Ibu. Kita ini berada di akhir zaman. Kenapa doanya Dr. Yahya Waloni, ya Allah, kapan kau ambil nyawaku? Kapan aku mati? Bapak Ibu tahu alasannya. Kan disampaikan beliau dalam ceramah itu. Alasannya adalah tak sanggup lagi melihat kekacauan di muka bumi ini. Dari A sampai Z semuanya pendusta, penipu, munafik, kata dia. Pengkhianat. Bapak Ibu boleh cek dalam hadis di baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu disampaikan Nabi. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dalam bab khusus namanya fitnah akhir zaman. Disampaikan semua. Apa yang dikatakan oleh Dr. Yahya Waloni itu menukil daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz Rahmat Baikuni, dan beberapa asatid yang hari-hari ini mulai berbicara tentang fitnah akhir zaman. Itu semuanya terjadi. Tak ada satupun yang tak terjadi. Zina, manusia, suami yang durhaka, istri yang durhaka, anak yang durhaka, semua disampaikan. Tapi ingat kata Allah, ini harus diingatkan kepada anak kita. Anak yang durhaka kepada orang tua dia, Allah segerakan hukuman dia, azab dia di dunia dan akhirat. Jadi azab dia di dunia, Allah segerakan bagi orang yang durhaka kepada orang tua dia. Kelak di akhirat sudah menunggu azab yang lain. Jadi kata Nabi, ada keburukan yang diterima oleh orang yang durhaka kepada orang tua. Satu, yang paling terbesar, disegerakan oleh Allah azabnya di muka bumi ini. Yang kedua, di akhirat sudah menunggu azab yang lain. Jadi tidak ada amal ibadah yang lain yang disegerakan. Tidak ada keburukan yang lain yang disegerakan oleh Allah di muka bumi ini kecuali dua hal. Satu, kedurhakaan kepada orang tua. Yang kedua, kezaliman manusia terhadap manusia. Itu tidak bisa dihilangkan. Sebenarnya poinnya sama, zalim. Anak durhaka pada orang tua, zalim. Tapi kezaliman manusia dengan manusia, bagian juga. Nah, ini poin penting untuk kita.
Kira-kira dari apa yang saya sampaikan, semakin menakutkan atau semakin membahagiakan? Kalau menakutkan, kira-kira terfikir enggak oleh kita untuk cepat mati? Inilah yang diminta oleh para sahabat kepada Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, tolong doakan, mintakan kepada Tuhanmu, kepada Allah, matikan kami sebelum kami bertemu dengan fitnah tersebut. Itu permintaan para sahabat. Apa kata Nabi? Kalian tak akan ketemu. Sekarang kita rujuk kepada fakta video daripada Dr. Yahya Waloni. Coba bayangkan. Meskipun beliau bukan dalam arti kata, orang tak memandang beliau ini sebagai orang ulama yang betul-betul tinggi. Keilmuan secara keagamaan. Tapi mengapa beliau meminta doa seperti itu? Kita rujuk tidak hanya pada beliau. Beberapa ulama belakangan ini. Banyak ulama yang takut dengan fitnah tersebut. Banyak. Sangat banyak sekali. Kenapa? Karena mereka takut berada pada posisi tersebut dan tak mampu menjaga diri dan keluarga dia. Itu yang kita takutkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Bazlul juhdi, kata guru saya. Hari ini kita betul-betul harus keras memberikan pendidikan kepada anak. Biarkan Pak, biarkan. Keras, tegas, buatlah sekarang. Kenapa? Biar tak menyesal. Besok kita nih akan dipanggil pengkhianat oleh Allah dan Rasulullah. Hei pengkhianat, katanya. Kenapa? Karena kita orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anak. Orang tua diberikan amanah. Apa amanah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita? Selain daripada agama. Anak. Ketika anak diberikan, ternyata kita tak berikan pendidikan agama. Pengkhianat. Pengkhianat. Coba bayangkan. Sampai sebegitunya Allah katakan kita ini pengkhianat. Tapi Allah dah kata dalam Al-Quran itu, inna auladakum wa azwajakum fitnah. Anakmu, istrimu, hartamu fitnah. Fitnah yang dimaksud itu ujian itu. Betapa beratnya kita. Maka orang tua bahagia punya anak yang hafal Al-Quran. Anak yang saleh. Sebenarnya jangan bahagia dulu. Hafal Quran itu memang menjadi sebuah kebahagiaan. Tapi hati-hati juga. Maka yang disebut itu yang menjadi bagian daripada kebahagiaan itu adalah salehnya. Alim saleh. Kenapa begitu? Karena kalau sudah alim dan saleh, sekalipun dia tak hafal Al-Quran, dia mengerti, dia menjalankan. Ada orang hafal Quran tapi tak menjalankan, itu banyak. Itu yang kita takutkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang pertama kata Ustaz Budi Azhari, hari ini kita harus bersabar dalam memberikan pendidikan kepada anak. Harus betul-betul bersabar. Yang kedua, kita harus kerja keras. Yang ketiga, kita harus tegas. Yang keempat, harus bisa menjadi contoh bagi mereka. Jangan berbicara saja. Ini zaman bukan zaman berbicara, tapi zaman mencontohkan. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW mudah dijadikan panutan? Karena Nabi berakhlak dulu sebelum Nabi berbicara. Nabi sudah menjadi manusia yang amin, menjadi manusia yang sedik, menjadi manusia yang pandai berbicara, berkomunikasi, beradab sebelum memeluk agama Islam. Orang tahu Nabi jujur, orang tahu Nabi terpercaya, orang tahu Nabi amanah. Apakah setelah dia masuk Islam atau sebelum Islam? Sebelum. Sampai kemudian dengan kelebihan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi melakukan baru berbicara. Hendaknya kita bisa menjadi orang tua yang berbuat baru berbicara. Nah kemudian yang terakhir, perkuat di dalam rumah tangga ketakwaan kita dengan dua hal. Satu, salat. Yang kedua, Al-Quran. Ini saja yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, salat. Yang kedua, baca Quran. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatul Quran. Hiasi rumahmu dengan salat dan baca Al-Quran. Anak yang kita ajarkan salat dari umur yang masih kecil, tapi kalau sudah kami baru sadarnya dewasa ini bagaimana Pak Ustaz? Perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Perlu sangat kerja keras. Nah yang sekarang ini agak jauh dari kita. Tarbiyatul Quran. Kalau pendidikan sholat kita sudah sering lihat anak-anak di rumah. Tapi sekarang yang paling sulit kita temukan di rumah-rumah itu tarbiyatul Quran. Bukan baca Quran. Tarbiyatul Quran. Bagaimana menerapkan isi Al-Quran itu kepada anak. Sulit apa sulit? Karena orang tua belum tentu melakukan. Ini yang kemudian kita maksud. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan,
perbanyaklah lisan kita ini kita basahkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Terserah mau istighfarkah, mau solawatkah, mau doakah. Perbanyaklah Bapak Ibu. Dan sering-sering doakan mereka ketika mereka tidur, tiup di ubun-ubunnya. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Tiup ubun-ubunnya. Tapi jangan diludahkan. Buah-buah. Bukan. Itu syaitan itu menghilangkan syaitan. Itu nama itu. Ada yang begitu harus Pak. Doakan terus. Karena doa ini oleh sebagian ulama mustajab. Kita para ulama. Ada seorang ulama. Anak dia ulama. Bapak ini ulama. Tapi anaknya mohon maaf, pelaku zina. Bingung deh. Diamalkanlah ayat tersebut. Berapa tahun? 15 tahun. Dari anak dia berumur 15, dia mulai mencoba mendoakan dengan kalimat yang sama, dengan doa yang sama. Di umur 30 tahun, anak itu kalau dibilang sudah mulai sholat. Di umur 35 tahun, anak tersebut menjadi penghafal Quran 30 juz. Di umur 40 tahun, anak tersebut menjadi pimpinan pondok. Coba siapa yang tahu jalan hidup itu? Saya punya kawan betul. Saya punya kawan, kawan ini punya abang kandung. Preman di Palembang itu. Preman pokoknya, terkenal. Premannya, bajing loncat. Tahu Bapak Ibu bajing lompat ya? Itu kerjaannya. Bertato. Tak tahu doa apa yang kemudian dipanjatkan oleh orang tuanya. Termasuk ayah dia sendiri. Satu ketika meninggal ibunya. Dan ibu ini sudah pernah menitipkan satu doa kepada saudara dan ayah dia. Salah satu doa yang tadi saya bacakan. Singkat cerita ibu ini meninggal. Sedihlah anak ini tadi. Kemudian dimasukkanlah anak ini ke pondok pesantren. Bukan atas dasar paksaan. Apa kata anak ini tadi? Saya minta untuk ke pondok. Bapak Ibu tahu umur berapa? Umur 39 tahun. Di umur 40 tahun, dia sudah menetap di pondok. Jadi termasuk yang paling tua di pondok itu, di umur 40. Masuk pondok umur 40, bergabung dengan anak-anak kelas 1 SMP. Tapi dia cuma fokus untuk menjadi khadim, pelayan. Siapa? Pimpinan pondok. 5 tahun kemudian, anak tersebut menjadi penghafal Quran. Hari ini umur dia sudah 50 tahun lebih, sudah memegang 10 sanad terbaik di Indonesia. Hafal Quran 30 juz. Coba bayangkan. Jadi jangan kita berpikir bahwa lingkungan itu tidak berpengaruh. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, lingkungan sangat berpengaruh. Kepada siapa? Kepada kita dan generasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat dan nasihat bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi orang tua yang terus sabar dan berusaha keras dalam memberikan pendidikan. Agar kelak anak-anak kita, generasi kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.